Voy a respirar un poco más. Ya, ini merupakan 500 gol tercepat yang diciptakan oleh Pep Guardiola bersama Man City dalam 207 pertandingan. Luar biasa, gila. Kemudian Jurgen Klopp 234 pertandingan menciptakan 500 gol bersama Liverpool. Kemudian Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Rafa Benitez. Ini luar biasa. Pep Guardiola kembali menggoyangkan hegemoni dari Premier League itu sendiri. Coba kalau kita bicara tentang Pep ketika masih di Barcelona, banyak media yang anti Pep yang menyebutkan bahwa Pep itu bakal nggak sukses kalau misalnya dia pindah dari Barcelona. Kemudian pada saat itu dia sudah habis nih kontrak bersama Barcelona, dia pindah ke Bayern Munich. Nah, kemudian stigmatisasi muncul lagi bahwa menyebutkan di Liga Jerman kan cuman Bayern yang mampu menguasai Liga Jerman. Tidak ada saingan yang mumpuni yang bisa diberikan oleh lawan ketika menghadapi Bayern Munich. Itu yang disampaikan orang-orang yang anti Pep. Kemudian selesai dia bersama Bayern, dia pindah ke Liga Inggris yang disebut oleh banyak orang Pep bakalan gagal total, gatot di Liga Inggris. Wow, luar biasa. Dan pada akhirnya teman-teman ketika dia mendarat ke Man City sampai dengan sekarang, apa yang dia perbuat sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang taktikal, dia ini benar-benar menggunakan sistem, bukan hanya menggunakan 1-2 pemain untuk mengubah gaya permainan daripada timnya sendiri. Kita ambil contoh aja ya, yang jujur-jujur aja PSG. Kalau PSG kita lihat aja lah, dia full individual. Messi, Mbappe, Neymar dimanfaatkan tanpa ada menggunakan sistem. Kalau kita saksikan, kita analisis, dan itu sering kita lakukan teman-teman ya, main PSG begitu-begitu aja. Kalau misalnya bagus Messi, Mbappe, Neymar, baru terangkat nih pemain-pemain ataupun klub seperti PSG teman-teman. Kalau kita bicara tentang Pep Guardiola, tidak mengandalkan satu pemain. Dan menariknya lagi ya, banyak juga pengamat-pengamat, pundit-pundit, pandit-pundit, terserah bagaimana konotasi pengucapannya, menyebutkan Pep bakalan tersiksa tanpa ada menggunakan striker yang benar-benar striker real. Namun hal itu tidak membuat Pep Guardiola gusar. Nah, inilah dia menggunakan sistem, dia gunakan false nine, striker bayangan, tapi juga memiliki produktivitas gol yang mumpuni. Nah, banyak juga orang melihat bahwa ketika satu pertandingan Pep tidak mampu menciptakan gol ataupun tidak agresif, nah di situ juga baru masuk nih orang yang menyebutkan, ya kan Man City udah dibilang nggak beli striker real, striker benar-benar striker, nggak bisa menciptakan gol. Nah, dikomparasikan tuh dengan satu pertandingan. Padahal banyak sekali pertandingan-pertandingan Pep Guardiola yang digunakan tanpa ada striker bisa mengobrak-abrik lawan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, di sini aku bahas nih beberapa hal yang aku lihat menarik bagi Pep Guardiola, yang itu merupakan salah satu mungkin ya beberapa kunci sukses yang dilakukan oleh Guardiola bersama tim-tim yang dia latih teman-teman. Apa itu? Ya, Guardiola ini suka ataupun gemar melakukan analisis pre-match ataupun post-match teman-teman. Contohnya nih ya, Pep Guardiola juga sendiri yang mengatakan bahwa aku melihat Leeds United pada saat Man City membungkam Leeds 7-0 sesudah pertandingan. Pep Guardiola mengatakan, aku melihat Leeds United setelah dia analisis bahwa Leeds ini selalu memberikan create chance, peluang-peluang yang lebih banyak ketika Leeds menghadapi lawan-lawannya sebelumnya di UCL. Marcelo Bielsa teman-teman. Nah, hal itu dibuat oleh Guardiola menjadi keuntungan bagi pada Man City teman-teman. Tentunya itu menjadi titik lemah bagi Leeds United di mata Pep Guardiola, dan terciptalah 7 gol. Akibat apa? Akibat permainan terbuka yang dilakukan oleh Marcelo Bielsa bersama Leeds United. Bukan hanya pertandingan menghadapi City, tapi pertandingan-pertandingan sebelumnya. Memang ya kalau kita bicara Leeds pasti ada juga defense, tetapi secara natural tidak menggunakan parkir bus yang menyulitkan Pep dalam mengobrak-abrik permainan daripada Marcelo Bielsa bersama Leeds United. Kita perhatikan aja seusai pertandingan, dengan nyaman kita melihat bahwa Pep
mendatangi Marcelo Bielsa dan Marcelo Bielsa mendatangi Pep itu sendiri, dan ya membuat indahnya sepak bola teman-teman. Pasti ada juga yang bertanya nih, kan Pep Guardiola tidak ataupun belum berhasil menjuarai Champions League, tetapi apa yang dibawanya, tinta yang dibawanya di setiap liga, di setiap kompetisi yang dia datangi, Jerman, Spanyol, Inggris teman-teman, ada sesuatu yang dia berikan teman-teman. Ya, apa yang dia berikan bersama Man City teman-teman, ya itu permainan tadi, sistem sudah terpola. Makanya ketika dia selesai pertandingan ini ya teman-teman, ataupun beberapa match sebelum-sebelumnya ditanya wartawan tentang UCL, dijawab oleh Pep Guardiola nih, mungkin suatu saat nanti, bukan mungkin sih, cepat atau lambat Man City akan mendapatkan gelar UCL. Mungkin dengan saya ataupun mungkin tidak dengan saya. Hal itu disampaikan oleh Guardiola. Karena memang City ini sistemnya dari yang senior teman-teman ya, sampai dengan muda udah tertata. Bayangin aja ya, aku beberapa kali melihat lah ya, menyaksikan cuplikan-cuplikan pertandingan Man City muda teman-teman. Nah, beberapa sentuhan-sentuhan Pep Guardiola bersama Man City senior udah diterapkan sampai dengan akademi. Apa itu salah satunya? Pemahaman tentang bagaimana taktikal WW sama WM sama piramid. Hal itu sering dilakukan oleh Pep Guardiola bersama dengan Man City. Penggunaan full inverted fullback udah disampaikan, udah ditanamkan semenjak usia dini bagi pemain-pemain muda dari Manchester City teman-teman. Bayangkan, taktikal udah ditanamkan sejak usia muda bagi pemain-pemain muda Man City. Itu merupakan salah satu tinta yang diturunkan, yang ditorehkan oleh Guardiola untuk anak-anak muda dari Man City. Dan ya, kita lihat aja nanti bagaimana perjuangan Pep bersama Man City, karena kita ketahui ya, beberapa waktu lagi Pep Guardiola mengatakan, tapi kita nggak tahu pas momen akhir-akhirnya mengatakan ingin berhenti menjadi pelatih dari Man City. Ya, ujung-ujungnya menurut aku timnas sih. Dan aku selalu mengatakan bahwa Pep Guardiola ini pelatih yang terbaik di dunia teman-teman. Pelatih yang terbaik, ini udah beberapa kali aku sampaikan, pelatih yang terbaik di dunia. Kalau kita bicara tentang analisis tadi, sekali lagi teman-teman, bahwa dia ini menganalisis ini berkali-kali bersama staf manajemen kepelatihan tentunya, dan juga dia sendiri berada di satu ruangan untuk mengamati, menyaksikan. Karena kalau kita bicara tentang analisis bersama staf kepelatihan, banyak sudut pandang yang bakalan terlihat. Nah, sedangkan ketika dia sudah bersama staf kepelatihan untuk melakukan analisis teman-teman, kemudian dia komparasikan dengan dia sendiri melakukan analisis, tentu itu bisa menjadi feedback yang banyak untuk kemajuan tim yang dia latih teman-teman. Good job. Dan kabarnya teman-teman, kita geser sedikit ya, nggak jauh juga sih dengan Pep Guardiola. Pep Guardiola juga kabarnya akan datang ke acara perpisahan Aguero. Nah, aku membuat video ini pada saat sebentar lagi Aguero mengumumkan bagaimana kondisinya ke depan di dalam dunia sepak bola. Dan kalau kita bicara tentang Aguero juga, dia merupakan pemain paling banyak ya semasa Pep Guardiola menciptakan gol kurang lebih semasa Pep Guardiola ataupun semasa di City, dia bisa mampu menciptakan gol sebanyak 84 kurang lebih ya, 84 gol. Tidak lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi kontribusi daripada Aguero ini luar biasa bagi Man City. Sayangnya di Barca belum kelihatan. Dan kabarnya Pep juga bersama direktur olahraga dari Man City, Brigistin teman-teman, kalau nggak salah kurang lebih pengucapan seperti itu, akan datang untuk menyaksikan bagaimana Aguero mengambil keputusan terkait tentang masa depannya. Nah, kalau kita singgung Aguero teman-teman, walaupun aku belum tahu ya secara pasti apa nanti yang disampaikan, kalau misalnya Aguero mengambil keputusan untuk pensiun dari dunia sepak bola akibat penyakit jantung, gangguan jantung, irama jantung yang dia dapat teman-teman, tentu itu merupakan salah satu keputusan yang menurut aku cukup baik, sangat baik sih, bukan cukup, sangat baik, karena itu ya akan membantu dia lebih prefer teman-teman untuk misalnya dia masuk ke staf kepelatihan ataupun mengambil lisensi pelatihan untuk mengembangkan, mengaplikasikan terkait tentang idenya dalam dunia sepak bola teman-teman. Dan kalau misalnya tetap dipaksakan oleh Aguero sedangkan dia sudah didiagnosa mengalami gangguan jantung teman-teman, tentunya itu akan sangat riskan bagi Aguero itu sendiri.
untuk melanjutkan di dalam dunia sepak bola. Dan ya kita lihatlah nanti bagaimana keputusan yang diambil oleh Kun Aguero. Dan ya kalau misalnya Aguero mengambil keputusan untuk pensiun, tetap kita dukung, support. Kalau misalnya tetap melanjutkan, tetap kita support bagaimanapun itu. Dan ya kalau kita bicara tentang Aguero, Pep nggak terlepas dari Barcelona. Nah, Barcelona lagi teman-teman, pada saat menghadapi Osasuna belum. Ya, aku percaya aja, berikan aja kepercayaan full kepada Xavi Hernandez. Biarkan musim ini menjadi musim Xavi untuk improvisasi taktikal ya, yang terbaik untuk Barcelona, teman-teman. Hal itu akan sangat baik bagi FC Barcelona. Ini kan musim pertama ataupun masuk di tengah musim. Biarkan aja kita anggap ini sebagai pramusim, quote and quote ya, bagi Xavi Hernandez untuk menggunakan setiap pertandingan untuk meningkatkan kemampuan daripada Barcelona secara optimal. Dan ya pasti banyak aja tuntutan daripada fans-fans Barcelona dalam tanda kutip ya, dalam tanda petik yang meminta Barcelona terus bermain baik. Memang yang kalian harapkan itu dari Barcelona sekarang tuh apa? Menang, juara UCL, juara apa kayak turnamen-turnamen seperti apa gitu. Ya tentunya bakalan sangat sulit ya, walaupun bola itu bundar. Mungkin yang patut kita apresiat itu Barca teman-teman, yang kita apresiat. Fantastis permainan gila, bukan Barca pria, Barca wanita yang permainannya luar biasa fantastis dan bombastis. Oke lah teman-teman, ini merupakan salah satu hal yang menarik di video kali ini menurut aku. Pep yang sukses, tercepat di Premier League. Kemudian ada berita yang nggak enak juga, Aguero mungkin bisa pensiun ataupun tidak. Kemudian Barcelona yang begitu-begitu aja, dan fans-fans Barcelona dengan melihat data Pep ini semakin iri lagi kepada Pep Guardiola. Ya nggak bisa move on sih kalau kita bicara Barca dengan Pep Guardiola. Ya mungkin ada juga beberapa supporter yang udah bisa move on terhadap kepergian Pep Guardiola. Oke lah, sampai sini aja videonya. Kita lihat aja nanti bagaimana Aguero di Barcelona. Bye.